Saudara, di dalam dunia yang saat ini berkecamuk pandemik COVID-19, boleh dikatakan bukan hanya kita saja yang menderita. Orang-orang di luar sana juga menderita. Bukan saja negara yang ketiga yang mengalami kesulitan, kesusahan, tapi negara adidaya, negara superpower, mereka juga mengalami hal yang sama. Cara pemerintah mengatasinya sudah habis-habisan, tetapi masih belum tuntas. Sebentar tuntas, sebentar berkembang lagi. Sebentar sudah aman, sebentar muncul lagi. Nah, pada saat seperti begitu, kita mesti bergandengkan tangan, kerjasama, sama-sama memberantas COVID-19 ini. Kita yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang hebat tentang kesehatan, istilahnya kita adalah orang awam dalam hal ini. Kita hanya bisa dengan mencegahnya. Misalnya kita pakai masker, tetap kita pakai masker. Kalau di Indonesia ada teman-teman saya katakan mereka sampai pakai 2 lapis. Silakan kita mencoba untuk menghindari. Sebisa-bisanya kita aman. Dan juga orang lain ikut aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan kita perlu jaga jarak. Yaitu kita perlu benar-benar jaga jarak supaya tidak tertular, saling menular. Hari ini, saudara, bukan kita takut pada orang saja. Orang juga takut sama kita. Bukan kita takut ditulari, tapi orang takut juga tertular, saudara, dari kita. Jadi, hari ini kita tidak tahu siapa yang sedang menderita sakit itu ketika kita berlalu lalang. Ketika kita bertemu, baik di supermarket, tempat-tempat umum lainnya. Nah, saudara, dikatakan juga kita perlu cuci tangan, membersihkan diri kita senantiasa. Tambah lagi tidak boleh berkerumun, tidak boleh ramai-ramai, saudara. Interaksi kita dikurangi satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan kita dikurangi. Supaya semuanya demi mencegah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Nah, saudara, apakah semuanya ini terjadi karena dosa-dosa kita? Kita tidak tahu. Apakah ini terjadi karena murka Tuhan? Kita juga tidak tahu. Memang ada orang yang memberikan penafsiran macam-macam. Karena Tuhan marah, manusia berdosa. Karena kita sudah bersalah, Tuhan marah. Semua orang katakan demikian, karma dan sebagainya. Oh, tunggu dulu. Kita belum tahu pasti. Tetapi yang pasti hari ini bagi saya, Tuhan Allah kita mengetahui, tahu, dan Dia izinkan kita mengalaminya. Di Alkitab ada banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang katakanlah senantiasa hidup di dalam Tuhan, juga mengalami penderitaan, kesulitan, dan sebagainya. Katakanlah Yusuf. Yusuf itu dididik oleh orang tuanya, hidupnya saleh, hidupnya jujur. Dia harus mengalami penderitaan. Dia dijual ke Mesir, di situ dia jadi budak. Dia diperbudak, dia dimasukkan penjara, difitnah dan sebagainya. Tapi ada waktunya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah lari dari Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, setia 100% taat pada firman Tuhan, tidak pernah melanggar firman-Nya, sehingga Tuhan kemudian memperbaharui hidupnya. Kalau kita perhatikan tokoh Daniel, dia juga mengalami berbagai penderitaan ketika mengalami pembuangan. Dia itu harus dimasukkan ke goa singa. Dia difitnah. Dia selalu dicari kesalahannya. Tapi Daniel juga tetap setia kepada Tuhan. Kepada Allah yang dia sembah. Dan Tuhan senantiasa memberkati dia. Memperbaharui hidupnya. Menjadi lebih daripada orang-orang yang ada di sana. Tokoh yang paling populer adalah Ayub yang mengalami penderitaan.
Dia adalah seorang yang kaya raya, saleh, jujur, taat pada firman Tuhan. Anaknya banyak, bayangkan setiap malam anaknya mengadakan pesta pora. Dan kalau sudah tengah malam mengadakan pesta pora, mereka mungkin pulang dengan mabuk-mabukan dan sebagainya. Ayub senantiasa berdoa untuk anak-anaknya. Mohon pengampunan daripada Allah supaya anak-anaknya ketika melakukan pesta itu tidak sampai jatuh dalam dosa. Kalaupun jatuh dalam dosa, berikan pengampunan kepadanya. Dia begitu taat pada firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saudara, iblis itu tidak suka melihat kalau ada anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Maka dia minta izin kepada Allah untuk mendatangkan cobaan bagi Ayub ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Ayub mengalami ujian, mengalami pencobaan. Harta bendanya itu diambil semuanya. Lenyap, dirampas. Tidak cukup. Keluarganya juga habis, anak-anaknya mati semuanya. Tidak cukup. Dia sendiri mengalami sakit penyakit. Alkitab mencatat. Karena penyakit yang dideritanya berupa bara dalam tubuhnya yang kayak bisul-bisulan dalam tubuhnya itu sampai dia garuk tubuhnya itu dengan beling, saudara. Dengan beling, harafiahnya dengan beling dia menggaruk tubuhnya itu. Dan pada saat seperti begitu, istrinya datang kepada dia. Masih percayakah engkau kepada Allahmu? Masih mau menyembah Allahmu? Saudara, Ayub berkata kepada istrinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Ayub marah kepada istrinya. Karena satu-satunya yang minta suaminya mati adalah istri Ayub ini. Tapi Ayub marah kepada istrinya seperti perempuan yang gila. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan memperbaharui, memulihkan hidup Ayub. Karena dia tetap setia kepada Tuhan Allah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari berbagai kesulitan yang terjadi di dalam dunia ini? Firman Tuhan menuntut kita kesetiaan, ketaatan, percaya sungguh-sungguh, beriman kepadanya, tidak boleh goyah. Saya tahu kita menderita. Saya tahu kita sulit. Saya tahu ada yang terpapar. Saya tahu ada yang kehilangan orang yang sangat-sangat dikasihi. Ada teman kehilangan suami, kehilangan istri, anak, orang tua. Semua mereka merasa sedih, bertumpuk, bertubi-tubi, dan pada saat itu pun dia sedang mengalami penderitaan. Tapi Tuhan ingin katakan, hai anakku yang taat, yang setia. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Pada waktu engkau sulit, pada waktu engkau menderita. Saudara, di zaman penderitaan pandemi COVID-19 ini, jangankan orang yang sebagai sahabat, orang yang paling dekat dengan kita pun tidak berani dekat dengan kita kalau kita tertular, terpapar COVID-19. Saudara yang saya kasih Tuhan, hanya Tuhan yang bisa dekat dengan kita. Hanya Tuhan dekat dengan kita. Maka ada satu pujian yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi hanya dekat dengan Allah saja hidup kita bisa tenang. Hari ini jikalau Anda secara tidak kebetulan buka video ini, saya ingin katakan kepada Anda,
Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Anda adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Biarkanlah hidup Anda itu bersuka cita. Jangan ada simpan rasa dendam, rasa benci, rasa marah dalam hidupmu. Tapi simpanlah rasa kasih. Maka kasih akan membuat engkau menyenangkan. Kasih mendatangkan pengampunan. Pengampunan membuat Anda hidup bahagia. Itulah yang sangat perlu. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita tidak perlu lagi menyimpan rasa dendam. Kita perlu mengampuni. Kita perlu mengasihi. Hari ini kalau ada orang yang tidak mengasihi engkau, tidak masalah. Tapi hari ini ada Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan kalau ada Tuhan Yesus yang tidak mengasihi engkau, padahal Tuhan Yesus tidak pernah tidak mengasihi orang, ya. Tapi kalau engkau merasa Tuhan Yesus tidak mengasihi engkau, maka hidupmu bermasalah. Karena Tuhan Yesus itu tetap senantiasa mengasihi engkau. Terimalah dia. Terimalah dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Karena dia penuh kasih akan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dan dia senantiasa mau menyelamatkan engkau. Apa saja yang dosa engkau perbuat, bahkan orang yang berada di samping salib Tuhan Yesus, yang mereka salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Salah seorang itu bertobat, minta supaya mau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan katakan kepada dia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Siapapun Anda, dosa apapun yang Anda perbuat, Tuhan akan terima engkau. Asal engkau bertobat, buka hatimu lebar-lebar. Kasih Tuhan sempurna untukmu dan untukku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah PPKM, di tengah-tengah kami mengalami kesulitan, di tengah-tengah kami menerima penderitaan Tuhan, di tengah-tengah kami pikirnya tidak ada pengharapan lagi. Hari ini kami mendengar satu berita sukacita bahwa Yesus adalah pengharapan kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus mengasihi kami. Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami. Kalau teman-teman lain bisa meninggalkan kami, kalau orang-orang yang mengasihi kami bisa meninggalkan kami, menjauhi kami, apalagi kami mengalami COVID-19, orang tidak berani dekat dengan kami. Hanya Tuhan Yesus yang berani, yang bersama-sama dengan kami sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang minggu, sepanjang tahun, bahkan sepanjang detik. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita datang kepada dia, percaya kepada dia sepenuhnya. Sungguh Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya berdoa. Amin.